Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 bersama saya Siti Nuranggreni. Saya Mila Rahayu. Saya Rista Greni. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS basis data struk pembayaran dari Pusat Perbelanjaan Prama. Dari mata kuliah basis data yang diampu oleh Bapak Irwan Hermanto Eskom Mkom CLFS. Kita masuk ke studi kasus truk. Di sini kami mengambil studi kasus truk pada Pusat Perbelanjaan Prama Babakan Sari. Tentu di sini ada nama tokonya, yaitu tadi Prama Babakan Sari dengan alamat Jalan Babakan Sari 1 nomor 11 Bandung. Dan produk yang dibeli itu ada 6 item, termasuk makanan ringan dan juga plastik. Total transaksinya Rp23.401. Pembayaran secara tunai atau cash dengan uang Rp50.000 dan kembalian Rp26.600. Selanjutnya kita mengidentifikasi entitas dan juga atribut. Dalam proses perancangan basis data, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi entitas dan atribut yang terlibat dalam sistem. Entitas merupakan objek nyata yang dapat dibedakan secara unik dan memiliki data yang perlu disimpan dalam sistem. Setiap entitas memiliki atribut yang merepresentasikan informasi penting dari entitas tersebut. Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah entitas dan atribut yang teridentifikasi. Yang pertama ada entitas toko, kedua entitas produk, entitas transaksi, entitas detail transaksi, dan juga yang terakhir adalah entitas pembayaran. Entitas toko, entitas ini merepresentasikan unit usaha atau toko tempat transaksi terjadi. Atribut yang dimiliki meliputi ID toko sebagai primary key, sebagai identitas unik tiap toko, atribut kedua nama toko, atribut ketiga alamat, atribut keempat nomor telepon, dan atribut yang terakhir adalah NPWP. Entitas kedua yaitu produk. Entitas ini menyimpan data mengenai barang yang dijual. Atribut-atributnya terdiri dari ID produk sebagai primary key, identitas unik produk, nama produk, harga satuan, dan yang terakhir adalah satuan yang merepresentasikan jenis satuan, misalnya pieces, botol, liter, dan lain-lain. Entitas yang ketiga yaitu transaksi. Entitas ini mencatat setiap transaksi penjualan yang dilakukan. Atributnya mencakup ID transaksi sebagai primary key, ID toko sebagai foreign key yang berelasi ke toko tempat transaksi berlangsung, tanggal transaksi, jam, total, dan juga simple rounding. Entitas yang keempat yaitu entitas detail transaksi. Entitas ini mencatat rincian barang dalam tiap transaksi. Satu transaksi dapat memiliki banyak detail. Atributnya meliputi ID detail sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key mengacu pada transaksi utama, ID produk sebagai foreign key produk yang dibeli, jumlah dari banyaknya produk yang dibeli, dan terakhir adalah subtotal yang meliputi harga total untuk produk tersebut di mana harga dikali dengan jumlah. Yang terakhir yaitu entitas pembayaran. Entitas ini mencatat metode dan hasil pembayaran dari suatu transaksi. Atribut-atributnya terdiri dari ID pembayaran primary key sebagai ID unik pembayaran, ID transaksi sebagai foreign key relasi ke transaksi yang dibayar. Yang ketiga yaitu metode sebagai metode pembayaran, ada transfer, QRIS, dan lain-lain, dan ada juga cash atau nominal uang yang dibayarkan. Kemudian ada uang kembali jika memang pembeli ada kembalian. Setelah entitas dan juga atribut berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah menentukan relasi antar entitas. Relasi itu penting, kenapa?
yaitu untuk menggambarkan bagaimana hubungan antar data dalam sistem berjalan secara logis dan efisien. Pertama, di sini ada entitas, toko, dan juga transaksi yang memiliki relasi one to many. Artinya, satu toko dapat memiliki banyak transaksi karena dalam operasionalnya, toko akan melayani banyak pelanggan setiap harinya. Namun, setiap transaksi hanya berasal dari satu toko tertentu. Kedua, relasi antara transaksi dan detail transaksi juga bertipe one to many, di mana setiap transaksi bisa berisi beberapa jenis produk yang dibeli oleh pelanggan. Karena itu, satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi. Di sisi lain, setiap detail transaksi hanya mengacu pada satu transaksi tertentu. Ketiga, relasi antara produk dan detail transaksi yang masih bertipe one to many. Ini menunjukkan bahwa satu produk dapat muncul dalam banyak detail transaksi karena produk yang sama bisa dibeli berulang kali di berbagai transaksi yang berbeda. Nah, yang terakhir yaitu relasi antara transaksi dan juga pembayaran, memiliki tipe one to one. Dalam sistem ini, diasumsikan bahwa setiap transaksi hanya memiliki satu pembayaran, karena pembayaran dilakukan secara langsung saat transaksi berlangsung. Dengan adanya relasi-relasi inilah, struktur database menjadi lebih terarah dan mendukung pengolahan data yang terintegrasi, akurat, dan juga efisien, baik dalam input, pemrosesan, hingga pelaporan data transaksi. Sekarang mengenai pembahasan Entity Relationship Diagram atau ERD, yang merupakan representasi visual dari struktur basis data dalam sistem transaksi pembayaran di sebuah pusat perbelanjaan Prama Babakan Sari. Nah, diagram ini terdiri dari 5 entitas utama, yaitu toko, transaksi, produk, pembayaran, dan juga detail transaksi. Entitas toko, Nah, entitas toko mewakili unit bisnis yang melakukan aktivitas penjualan. Atribut dari entitas ini meliputi ID toko sebagai primary key, nama toko, alamat, nomor telepon, dan juga NPWP yang memiliki relasi one to many atau 1 ke N. Karena satu toko dapat memiliki banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dimiliki oleh satu toko tertentu. Relasi ini mencerminkan fakta bahwa transaksi dicatat berdasarkan lokasi atau cabang toko tempat transaksi berlangsung. Yang kedua yaitu entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, tanggal, jam, ID toko, total, simple rounding. Nah, ID toko sebagai primary key dan ID toko itu sebagai foreign key yang tadi berelasi ke entitas toko. Nah, transaksi memiliki 2 relasi utama, yaitu one to many ke detail transaksi ke sini. Karena satu transaksi bisa melibatkan pembelian beberapa produk, dan one to one terhadap pembayaran karena setiap transaksi dilakukan pembayaran langsung saat itu juga, sehingga satu transaksi hanya memiliki satu catatan pembayaran. Yang ketiga yaitu entitas detail transaksi. Entitas ini berfungsi untuk mencatat rincian setiap produk yang dibeli dalam satu transaksi. Dengan atribut ada ID detail transaksi sebagai primary key, ada ID transaksi sebagai foreign key dari entitas transaksi, ada ID produk sebagai foreign key dari entitas produk, dan ada juga atribut jumlah sebagai barang yang dibeli, subtotal untuk hasil dari jumlah dikalikan harga satuan. Relasi yang terbangun pada detail transaksi ini yaitu
many to one ke transaksi. Many to one ke transaksi. Karena satu transaksi terdiri dari banyak detail transaksi. Kemudian berelasi juga many to one ke entitas produk. Karena satu produk bisa muncul berkali-kali di berbagai detail transaksi. Selanjutnya yaitu entitas produk. Entitas ini menyimpan data barang yang tersedia di toko atau pusat perbelanjaan Prama Babakan Sari 1. Nah, atributnya meliputi ID produk sebagai primary key, nama produk, harga satuan, dan juga satuan. Relasi produk ini berelasi ke detail transaksi yang bersifat one to many atau satu ke n, karena satu produk dapat dibeli dalam banyak transaksi yang berbeda dalam detail transaksi. Yang terakhir yaitu entitas pembayaran. Pembayaran merekam data tentang cara pelanggan menyelesaikan transaksi. Atributnya yaitu ID pembayaran sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key dari entitas transaksi. Kemudian ada metode pembayaran, di mana metode pembayaran bisa tunai, transfer, dan lain sebagainya. Atau kalau sekarang musimnya QRIS ya, atau QRIS. Kemudian ada juga cash atau nominal uang yang diberikan secara langsung. Dan yang terakhir adalah uang kembali, selisih dari uang tunai yang diberikan dikurangi total pembayaran. Relasi entitas pembayaran ini bersifat one to one dengan entitas transaksi. Artinya, satu transaksi hanya memiliki satu pembayaran dan setiap pembayaran hanya untuk satu transaksi. Model ini disesuaikan dengan sistem pembayaran langsung, di mana pelanggan membayar tepat saat transaksi dilakukan. Kesimpulan dari entity relationship diagram ini yaitu sistem dapat mengelola data transaksi secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan alur bisnis dari pusat perbelanjaan Prama Babakan Sari 1 ini. Nah, semua aktivitas dari pembelian hingga pembayaran dapat dicatat secara lengkap dan juga akurat. Relasi antar entitas juga memastikan tidak adanya duplikasi data atau redundansi dan memudahkan proses pelaporan, analisis penjualan, serta pengembangan sistem ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membuat tabel di sebuah MySQL dengan entitas dan atributnya. Yang pertama, kita membuat tabel toko. Caranya adalah, yang pertama adalah kita membuat tabel toko dulu dengan cara mengetikkan create table toko, buka kurung, kita masukkan atribut-atributnya. Atribut pertama di sini ada ID toko. Jika dua huruf atau ada dua kata, maka harus pakai underscore ya. Di sini ada tipe datanya integer atau disingkat dengan INT, primary key. Primary key itu artinya kunci utama, koma. Lalu ada nama toko dengan varchar, tipe data yang mengartikan sebuah karakter, 100, ada alamat teks, nomor telepon varchar 20, NPWP varchar 30. Namun yang terakhir, di atribut yang terakhir harus langsung pakai tutup kurung lalu titik koma. Karena itu artinya sudah berakhir atributnya. Jika muncul query OK, maka pembuatan tabel di MySQL telah berhasil. Selanjutnya yaitu membuat tabel produk. Sama seperti yang di atas, kita create table produk, buka kurung, masukkan atributnya. Atribut yang pertama ada ID produk dengan tipe data INT, primary key, nama produk, varchar 100, dan harga satuan integer atau INT. Tutup kurung lalu titik koma. Selanjutnya kita membuat tabel transaksi. Sama create table transaksi, buka kurung, kita masukkan atribut-atributnya. Yang pertama ada ID transaksi, tipe datanya INT primary key, ada ID toko, INT tanggal
Nah, kalau tanggal kita pakai tipe data date karena artinya ini tipe data yang menunjukkan tentang sebuah tanggal atau waktu. Nah, lalu jam juga tipe datanya time yang artinya merujuk ke sebuah waktu juga ya. Lalu total, kalau total itu INT, lalu simple rounding INT juga. Nah, di sini ada foreign key. Foreign key ini artinya merujuk kunci tamu yang merujuk ke kunci utama. Kunci tamunya adalah ID toko. Kita mengambil referensinya dari tabel toko. Nah, apa yang kita ambil yaitu ID toko, di mana ID toko ini ada di INT primary key di tabel toko. Begitu. Kedua yaitu kita membuat tabel detail transaksi. Buka kurung, kita masukkan atributnya, ada ID detail INT primary key, ada ID transaksi INT, ada ID produk INT, ada jumlah INT, ada subtotal INT, dan kita foreign key juga ya, kunci tamu yang merujuk ke kunci utama, yaitu kita mengambil ID transaksi, referensinya di tabel transaksi. Juga kita kembali foreign key ID produk, referensinya di tabel produk. Selanjutnya yaitu create table pembayaran. Buka kurung, ID pembayaran, INT primary key, ID transaksi INT, metode parchar 20, cash INT, change INT, foreign key. Artinya foreign key itu tadi kunci tamu yang merujuk pada kunci utama. ID transaksi referensinya di tabel transaksi. Selanjutnya yaitu materi select, di mana select artinya mengambil sebuah data dari kolom atau memilih kolom. Nah, kita masukkan atribut-atributnya. Yang pertama ada t.id_transaksi. Ini ID transaksi dari tabel transaksi. Selanjutnya t.tanggal, tanggal transaksi, t.jam, jam transaksi, pr.nama_produk, nama produk dari tabel produk, d.jumlah, yaitu jumlah produk yang dibeli dari detail transaksi, pr.harga_satuan, yang artinya harga per unit produk, d.subtotal, total harga jumlah dikali harga satuan ya. Lalu tk.nama_toko, yaitu nama toko tempat transaksi, p.metode, di mana metode pembayaran, misalnya tunai atau transfer begitu ya. Lalu p.cash, uang yang dibayarkan. Lalu p.uang kembali atau change yang tadi, yaitu kembalian dari kasirnya. Nah, di sini ada from transaksi T, yang artinya maksudnya tabel utama yang menyimpan data transaksi. Lalu kita join toko TK, artinya menggabungkan untuk mendapatkan nama toko. Ada join detail transaksi D, artinya mengambil rincian pembelian produk dan jumlah. Lalu di sini ada join produk PR, mengambil nama dan harga produk. Dan yang terakhir ada join pembayaran P, artinya mengambil informasi pembayaran dan transaksi tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita memunculkan select from atau kita memunculkan tabel-tabelnya, yaitu dengan cara select bintang from detail transaksi, artinya kita memunculkan atau kita mengambil data dari tabel detail transaksi. Lalu titik koma, enter, dan akan muncul sebuah tabel di mana tabel tersebut adalah semua data dari tabel detail transaksi. Selanjutnya juga sama select from pembayaran, akan muncullah tabel data pembayaran. Lalu ada juga select from produk. Nah, muncul juga tabel-tabel atau data-data dari tabel produk. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, melanjutkan materi dari Mila Rahayu, output SQL. Di sini ada terdapat dua tabel yang saya tampilkan. Nah, di sini saya ingin menampilkan tabel dari tabel toko menggunakan query select bintang from toko. Nah, di sini muncul langsung outputnya. Ada tokonya, ada ID tokonya,
dan isiannya. Ada nama tokonya, di sana tertera nama tokonya Prama Babakan Sari. Alamatnya, di sana tertera Jalan Babakan Sari 1 nomor 11, nomor telepon, dan nomor NPWP. Nah, di sini kita menggunakan query yang select from toko ini untuk menampilkan hasil tabel yang telah kami isi. Jadi, sebelumnya tabelnya kosong cuman sudah diisi sama kami menggunakan insert into gitu ya. Selanjutnya ada menampilkan tabel transaksi. Nah, untuk query-nya tidak jauh beda dari tabel yang sebelumnya. Cuman bedanya di nama tabelnya aja. Kalau yang tadi kan mau menampilkan tabel toko, jadi select bintang from toko. Nah, sekarang karena mau menampilkan tabel transaksi, jadi select bintang from transaksi. Nah, muncul output dari tabel yang telah kita panggil melalui query. Nah, selanjutnya yaitu output SQL tabel view. Di sini kami akan menampilkan tabel view yang telah kami buat menggunakan query select bintang from nama tabel view-nya. Nah, sebelumnya kami sudah membuat tabel view. Query tabel view ini digunakan untuk membuat sebuah view atau tampilan virtual yang bernama P laporan transaksi. P di sini untuk menandakan bahwa ini merupakan tabel view. Tapi ini opsional karena ini cuma nama dan saya lebih memilih menamai itu agar sedikit berbeda dengan tabel-tabel yang lainnya. View ini berfungsi sebagai laporan transaksi yang menyajikan data lengkap dari berbagai tabel yang saling terhubung dalam basis data sistem penjualan. View ini menggabungkan informasi penting yang berasal dari 5 tabel utama, yaitu tabel transaksi yang dialiaskan menjadi T, tabel toko yang dialiaskan menjadi TK, tabel detail transaksi yang dialiaskan menjadi DT, tabel produk yang dialiaskan menjadi P, tabel pembayaran yang dialiaskan menjadi PM. Rincian data yang ditampilkan yaitu yang pertama ada ID transaksi, query-nya t.id transaksi. Artinya, ID transaksi ini diambil dari tabel transaksi sebagai identitas unik dari setiap transaksi. Yang kedua yaitu tanggal dan jam transaksi. Query-nya t.tanggal, t.jam. Artinya, tanggal ini dan jam ini diambil dari tabel transaksi, yaitu untuk menunjukkan kapan transaksi terjadi. Yang ketiga yaitu nama toko. Query-nya tk.nama toko. Artinya, nama toko ini diambil dari tabel toko berdasarkan relasi dengan ID toko. Yang keempat yaitu nama produk. Query-nya p.nama produk. Artinya, nama produk ini diambil dari tabel produk, yaitu untuk menamakan produk yang dibeli dalam transaksi. Yang kelima yaitu jumlah produk. Di query-nya dt.jumlah. Artinya jumlah ini diambil dari tabel detail transaksi, yaitu untuk menentukan banyaknya item produk yang dibeli pada transaksi tersebut. Yang keenam yaitu harga satuan produk. P.harga satuan query-nya. Artinya harga satuan ini diambil dari tabel produk juga untuk menentukan harga per unit dari produk. Yang ketujuh yaitu subtotal. Query-nya dt.subtotal. Artinya subtotal ini diambil dari tabel detail transaksi, yaitu untuk menentukan hasil dari jumlah dikali harga satuan, menggambarkan nilai pembelian per produk dalam transaksi. Yang kedelapan yaitu metode pembayaran. Query-nya pm.metode. Artinya metode ini diambil dari tabel pembayaran, yaitu untuk menentukan cara pembayaran yang digunakan seperti tunai, transfer, ataupun e-wallet. Yang kesembilan yaitu cash. Di query-nya pm.cash. Artinya cash ini diambil dari tabel pembayaran untuk menentukan jumlah uang tunai yang diberikan oleh pembeli jika pembelinya menggunakan metode tunai atau cash. Yang ke-10 yaitu uang kembali. Query-nya pm.uang kembali. Artinya uang kembali ini diambil dari tabel pembayaran juga
untuk menentukan uang yang dikembalikan kepada pembeli jika ada kelebihan pembayaran. Relasi antar tabelnya yaitu transaksi terhubung ke toko melalui ID toko. Transaksi terhubung ke detail transaksi melalui ID transaksi. Detail transaksi terhubung ke produk melalui ID produk. Transaksi juga terhubung ke pembayaran melalui ID transaksi. Tujuan dibuatnya PIU ini karena PIU ini sangat bermanfaat untuk menyederhanakan tampilan laporan transaksi tanpa harus menulis query kompleks setiap kali. Jadi, kita bisa menggunakan beberapa kolom di satu tabel. Misalnya di satu tabel ada 5 kolom. Nah, kita pakai misalkan cuman 2 kolom saja. Nah, itu bisa dibuatkan di tabel PIU untuk digabungkan dengan tabel-tabel lainnya. Terus manfaatnya juga untuk menyediakan data lengkap transaksi untuk keperluan analisis, laporan keuangan, atau audit sistem penjualan. Nah, di sini kita kan mau nampilin output dari tabel PIU ini ya, menggunakan program atau query, select, bintang, prompt, nama tabelnya. Tadi dinamain P laporan transaksi. Jadi, untuk query-nya select, bintang, prompt, laporan transaksi. Nah, akan muncul nanti setelah di enter akan muncul tabel yang kita inginkan seperti ini. Di situ sudah kami contohkan tabel hasil output yang dari query itu. Selanjutnya output SQL join. Di sini kita tampilkan query dari join dan juga hasil atau tampilan dari query join tersebut. Nah, query join ini digunakan untuk mengambil dan menampilkan data transaksi penjualan secara lengkap yang menggabungkan informasi dari beberapa tabel penting dalam sistem basis data penjualan. Data ditampilkan dalam urutan berdasarkan ID transaksi secara menarik menggunakan query order by TID transaksi. T di sini transaksi ya, dari tabel transaksi gitu diambilnya. Sehingga memudahkan pembacaan dan pelacakan transaksi dari yang paling awal ke yang terbaru. Tabel-tabel yang digunakan dan hubungannya yaitu yang pertama ada transaksi. Di sini disingkat menggunakan T, tabel transaksi ini. Sebenarnya bisa aja menggunakan langsung ditulis tabel transaksi tanggal, dan juga jam. Nah, yang kedua yaitu toko disingkat menjadi TK. Memberikan nama toko yang terkait dengan setiap transaksi. Di sini menggunakan query-nya t.id toko sama dengan TK. TK di sini toko. Yang T tadi itu transaksi ya. .id toko. Nah, selanjutnya yang ketiga ada detail transaksi disingkat menjadi DT untuk menyimpan rincian produk yang dibeli pada setiap transaksi. Query-nya T ini transaksi ya. Dari tabel transaksi diambilnya ID transaksi sama dengan detail transaksi .id transaksi. Selanjutnya yang keempat ada produk disingkat menjadi P, menyediakan informasi produk seperti nama dan harga satuan. Untuk query-nya di sini DT itu detail transaksi .id produk sama dengan P produknya .id produk. Yang kelima yaitu pembayaran atau disingkat menjadi P.
Query ini juga tidak hanya menampilkan transaksi saja, tetapi juga menyertakan rincian produk dalam transaksi. Jadi satu transaksi dengan beberapa produk akan muncul lebih dari satu baris sesuai jumlah item yang dibeli. Jadi, kesimpulannya, proyek ini berhasil memodelkan sistem transaksi penjualan menggunakan struk belanja nyata sebagai studi kasus. Telah dilakukan identifikasi entitas seperti toko, produk, transaksi, detail transaksi, dan juga pembayaran beserta atributnya. Hubungan antar entitas telah dinormalisasi dan divisualisasikan dalam bentuk Entity Relationship Diagram atau disingkat menjadi ERD. Proses implementasi ke dalam SQL dilakukan dengan membuat tabel relasional serta query select, join, dan view untuk menampilkan data gabungan dari beberapa tabel. Sistem ini mendukung pelaporan transaksi yang terstruktur, akurat, dan siap dikembangkan lebih lanjut untuk kebutuhan toko, retail, atau sistem kasir sederhana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila